الحمد لله الذي نزل فرقانا على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وقدره تقديرا. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang berbahagia ini. Kita semua masih diberikan karunia, rahmat, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mudahkan kedua langkah kaki kita dari aktivitas kerja harian kita, dari kesibukan tugas kita, baik di kantor ataupun di rumah. Allah mudahkan langkah kita ke tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi, yakni al-masajid, rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama menghambakan diri kita, menjalankan bentuk ubudiyah kita kepada Rabb kita yang menciptakan kita, adalah Khalik kita, yakni dengan menjalankan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita dan terus Allah membimbing kita hingga akhir hayat kita, dan kita semuanya insyaallah taala diwafatkan dalam kondisi terbaiknya, yakni husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang-orang memperjuangkan agama dan sunnahnya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, khutbah pada kali yang singkat ini Al-Khatib mengangkat sebuah tema, kunu ansarallah, jadilah kalian penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalahnya yang sempurna sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi dan rasul, agama yang sempurna, agama yang relevan, agama yang universal. Itulah al-Islam. Dan al-Islam mendidik, mentarbiah umatnya, bukan hanya sekedar untuk beribadah kepada Allah. Ya, memang maksud pertama dan utama diciptakan Allah Subhanahu wa taala manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan khairul ummah. Kalian adalah sebaik-baik ummah. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan tanggung jawab pada umat Nabi Muhammad, bukan hanya sebagai ubat, bukan hanya sebagai ahli ibadah, bukan hanya orang yang rajin ibadah lima kali sehari semalam, 5 waktu salat berjamaah bagi laki-laki, bukan hanya untuk baca Quran, bukan hanya untuk haji dan umrah saja. Lebih dari itu adalah apa? Agar kita menyambung tugas kenabian, agar kita menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi ansarullah, penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat As-Saffat ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kalian penolong agama Allah. Sebagaimana Isa putra Maryam berkata lil hawariyin. Hawariyin adalah orang dekatnya, sahabat-sahabat dekatnya, murid-murid dekatnya. Nabi Isa alaihi salatu wasalam disebut dengan hawariyin, kalau Nabi Muhammad disebut dengan sahabah.
Nabi Isa alaihissalatu wassalam berkata kepada Hawariyin, "Man ansari ilallah?" Siapakah yang mau menjadi penolongku untuk Allah, agar aku dapat menyampaikan risalah Allah kepada Bani Israel. Karena Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Maka berkata Hawariyun, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata Hawariyun, kami akan menolong Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Maka menjadi penolong agama Allah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang turun langsung dari atas langit sana kepada lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian disampaikan kepada umatnya, yakni kita semua, baik umat yang hidup bersama Nabi, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ataupun setelahnya dan kita semua. Maka ada kewajiban lain selain kita sholat, ada kewajiban lain selain kita baca Quran, ada kewajiban lain selain kita haji dan umrah dan seterusnya. Selain menjalankan kewajiban-kewajiban yang rukun 5, yang rukun iman, ada kewajibannya, yaitu apa? Menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsirnya yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, wa hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ayyamil hajj. Begitulah yang didakwahkan, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di musim-musim haji, di fase dakwah Mekah. Di fase dakwah Mekah, ketika Mekah masih di KM-nya, bukan orang yang beriman, masih Quraisy kafirin, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang-orang yang datang untuk menjalankan haji dan mengatakan, "Manir rajul, siapakah orang di antara kalian ya ini yang membawa aku, yang memberikan tempat untukku, hatta ubaligha risalati rabbi, sehingga aku dapat menyampaikan risalah Tuhanku kepada kalian. Fa inna Quraisyan qad mana'uni, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah menahan aku, telah menghambat aku, telah telah menghambat dakwahku agar manusia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falahul jannah, maka baginya surga," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang satu ke orang yang lainnya menawarkan, mengajak setiap kita agar kita menjadi penolong Rasulullah, penolong Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang di antara kita sering bertanya, saya orang awam, saya hanya karyawan biasa, apa yang bisa saya katakan? Saya tidak bisa berceramah sebagaimana seorang ustaz, saya tidak bisa berkhutbah sebagaimana seorang khatib, saya orang biasa, apa yang harus aku lakukan? Ini pertanyaan kita bersama ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pahala itu, keutamaan itu bukan besar dan kecilnya jemaah sekalian, tapi niat yang kita lakukan. Karenanya Al-Imam Ibnu Zawji pernah mengatakan dalam kitabnya, jazallahu man a'ana alal islami walau bisyati kalimatin khaira. Allah akan membalas begitu banyak kebaikan barang siapa yang menolong Islam, yang menyampaikan kebaikan Islam walaupun hanya satu kalimat. Satu kalimat kita tahu, 2-3 kalimat kita tahu, kita sampaikan kepada yang lain, kita share kepada yang lain, ada beberapa orang yang menerima, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada kita. Maka orang tersebut termasuk orang-orang yang menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, hadis sahih nomor hadis 3222, diriwayatkan seorang sahabat Sa'ibah maula Fakihah bin Mughirah, namanya adalah Sa'ibah, bekas atau mantan budaknya Al-Fakihah bin Mughirah. Satu ketika beliau mengatakan, dakhaltu ala Aisyata, aku masuk ke rumahnya Aisyah, fara'aitu fi baitiha rumhan mawdu'an. Ketika aku masuk ke rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba aku terpana, terlihat olehku sebuah tombak yang tertancap di pojok ruangan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kutanyakan kepada beliau, ya ummul mukminin, ma tasna'ina bihadza? Wahai ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman, untuk apa kau lakukan? Untuk apa tombak ini kau lakukan, wahai ibundanya orang-orang beriman? Padahal engkau seorang wanita. Untuk apa tombak ini?
Maka dijawab oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat naqtulu bihadza auza fa inna nabiyallahu sallallahu alaihi wasallam akhbarana anna Ibrahim lama ulqiya finnar lam takun fil ardi dabatun illa atfat nar ghairu waza fa in kanat tanfu alaihi fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlihi. Kugunakan tombak ini untuk apa? Berburu cicak. Cicak yang besar namanya tokek. Aku berburu dengan tombak ini, kubunuh. Kenapa? Karena kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepadaku ketika Nabi Allah Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wasallam dibakar oleh musuhnya. Maka tidak ada hewan melata di muka bumi ini kecuali mereka berupaya dan berusaha dan menunjukkan kepada Allah untuk memadamkan api membakar Ibrahim alaihi salatu wasallam, kecuali waza, kecuali cicak ini, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membunuhnya. Bahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan, barang siapa yang membunuhnya dengan satu pukulan diberikan pahala 100 ganjaran. 2 kali pukulan artinya 2 kali baru mati, maka diberikan 50 ganjaran dan seterusnya. Para medis mencoba mencari tahu, karena seluruh perintah Rasul ada hikmahnya. Dari medis, secara tinjauan medis, memang cicak membawa mudarat yang cukup banyak bagi manusia, menyebarkan penyakit dan seterusnya. Tapi dari sisi yang lain, jemaah sekalian, kita lihat tadi, kenapa Allah memerintahkan melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh cicak? Karena ternyata dia ikut serta meniup api yang membakar Ibrahim alaihi salatu wasallam. Jadi pertanyaannya, berapa besar efek dan andil seekor cicak? Apakah mampu membesarkan api membakar Ibrahim? La wallah, tidak, demi Allah. Berapa besar tiupan yang dibuat oleh cicak? Tidak. Begitupun sebaliknya jemaah sekalian, hewan melata dalam hadis yang sahih ini. Seluruh hewan melata yang ada di muka bumi yang ma'ruf adalah kisah seekor burung pipit yang begitu kecil. Badannya pun kecil, apalagi paruhnya. Terbang ke sana kemari. Ditanya oleh burung yang lain, hai pipit, mau kemana engkau? Aku ingin memadamkan api membakar Ibrahim alaihissalatu wassalam. Engkau hewan yang kecil, paruhmu yang kecil, apalagi air yang kau bawa. Udah begitu, airnya pun jauh dari tempatmu itu. Dikatakan, aku tahu, mustahil aku mampu memadamkan api membakar Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tetapi aku punya alasan, kenapa ini kulakukan? Ditanya, apa alasannya wahai burung pipit? Dia mengatakan, aku ingin menunjukkan kepada Allah bahwa aku hamba Allah. Aku hamba Allah, punya kewajiban dan tugas ingin menunjukkan kepedulianku kepada Allah, kepada kekasih Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang menegakkan kebenaran yang sedang dibakar oleh musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak peduli apakah mati ataupun tidak, berefek ataupun tidak. Yang penting kutunjukkan kepedulianku kepada Allah, kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk mengikuti jejak orang-orang yang baik, orang-orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dikenal dengan Ansarullah, para penolong-penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin.